Latimojong, salah satu Sultan Summit of Indonesia, menempati urutan kelima tertinggi di Indonesia. Kalau kita bicara soal pulau di Pulau Sulawesi kan, Latimojong itu adalah gunung tertinggi di Pulau Sulawesi. Lintas angin-angin itu rata-rata saya ada satu malam planning camp di puncak. Artinya kita sebagai tour organizer, plateau trip, seperti mungkin private trip. Nah, kalau private trip kan mereka yang request jadwalnya. Oh, Bang, tanggal sekian saya mau ke ini. Latimojong pakai dengan Toraja dengan beberapa wisata lain. Nah, sama juga halnya bedanya dengan open trip. Kalau open trip saya yang tentukan jadwal. Dengan tempat wisata untuk explore, Latimojong, Toraja atau cuma Latimojong doang, begitu. Kita memang sangat didukung. Karena sempat sih pada saat mau take gambar pas di puncak. Kenapa tiba-tiba turun hujan sebentar sampai ke sutradara itu dia bilang, waduh, Nading mana nih? Wah, sabar kan. Nah, artinya cuma turun sekejap, mungkin tidak sampai 1 menit, langsung berhenti. Akhirnya setelah hujan berhenti, muncul sunset yang sangat keren dengan lautan awan. Jadi itu ada beberapa, dan itu masuk di adegan. Mantap itu. Dan itu sunset dan lautan awannya itu bukan rekayasa, menceritakan tentang seorang petualang yang mencoba untuk menghilangkan kata pengakuan, ego, lebih mengedepankan namanya rasa bersyukur. Nah, itu kemudian dia juga lebih mengarah kepada lebih menjaga yang namanya kearifan lokal. Dan satu lagi kata-katanya yang keren, dia bilang, kalau kau ingin temui aku, cari aku di Lantai Maria. Dan kalau kau ingin menemukan cinta sejatimu, silakan bermainlah ke alam. Karena alam itu tidak pernah ingkar janji dengan keindahannya. Bang Nardi, salah satu guide yang ada di Kabupaten Nrekang, terkhusus di wilayah Gunung Latimojong, dan juga sebagai guide di beberapa wisata di Kabupaten Nrekang. Jadi sudah banyak tamu yang masuk di Kabupaten Nrekang, diantar langsung oleh beliau naik di puncak begitu ya. Alhamdulillah. Bahkan ada dari luar negeri. Seperti apa ini gambarannya profesi sebagai guide Latimojong? Karena saya pikir profesi ini tidak banyak yang melakoni. Seperti itu kira-kira, Bang. Kalau saya pribadi sih, soal profesi tergantung dari kemauan kita. Bagaimana untuk kita punya niat terus mempromosikan daerah kita. Kemudian untuk masalah profesi, tergantung dari niat kita sih bagaimana untuk melakukan suatu profesi seperti yang saya geluti saat ini sebagai guide di Pegunungan Latimojong. Tapi secara peminat masih banyak, Bang, ya, ke Latimojong itu. Alhamdulillah untuk peminat, makin tahun seiring dengan bertambahnya tahun semakin banyak peminatnya untuk sekarang terkait soal wisata alam bebas. Latimojong masuk di 7 gunung tertinggi ya di Sulawesi Selatan apa Indonesia. Ya. Bahkan Indonesia masuk kalau tertinggi. Iya, betul. Kalau di Sulawesi dia masuk di urutan berapa ya, Bang? Kalau skala Indonesia, makanya kita disebut bahwa Latimojong, salah satu Sultan Summit of Indonesia, menempati urutan kelima tertinggi di Indonesia. Kalau kita bicara soal pulau di Pulau Sulawesi kan, Latimojong itu adalah gunung tertinggi di Pulau Sulawesi. Tertinggi Sulawesi, bukan Sulawesi Selatan. Bukan Sulawesi Selatan, karena di Pulau Sulawesi. Kalau secara jalur dibandingkan dengan gunung yang lain, seperti apa itu, Bang? Ini terkait masalah komentar dari tamu-tamu yang sempat dikawal, Bang. 80% bahkan lebih dari itu
rata-rata tamu saya itu berpendapat itu bahwa Latimojong itu memang keren karena dapat semua, mulai dari vegetasinya, dari view-nya. Jadi dapat semua ada beberapa gunung di Indonesia. Jadi seakan-akan Latimojong itu komplit. Kalau dari segi ini ya, apa namanya, pemandangan, view-nya, Iya. itu soal rezeki, cuaca, atau apa itu Bang, terkait dengan awan? Karena kadang saya jumpai teman yang habis turun dari Latimojong itu, berbeda-beda dia dapatkan. Iya, memang itu tergantung dari rezeki kita masing-masing kan. Apalagi kita berbicara soal Latimojong. Latimojong kan masih itu apa namanya, hutan hujan tropis. Jadi paling tinggi kita bisa prediksi cuaca itu sampai 2 jam. Nah, terkadang itu kita posisi di atas, terkadang di atas itu hujan, di bawah sini itu tidak. Bisa Begitu pun seperti sebaliknya. Nah, ya. Jadi mungkin pada awalnya kita semua pendaki sih yang ingin naik, harapannya supaya cerah, dapat lautan awan, sunset dan sunrise. Tapi kembali lagi kepada rezekinya masing-masing. Nah, makanya saya kalau di lintas angin itu rata-rata saya ada satu malam planning camp di puncak. Satu malam. Planningnya pas di top puncak, karena kalau kita ngecamp di top puncak, meskipun kita tidak dapat sunset, setidaknya dapat sunrise. Oh, berarti ada alternatif. Ada alternatif. Yang penting kita bisa orientasi dan artinya paling pertama itu cuacanya harus kita betul-betul bisa tebak. Jangan sampai, yang paling kita hindari kan badai. Nah, walaupun kalau agak sedang, walaupun angin kencang, tapi kan dari peralatan kita kan masih aman lah dari itu. Jadi ada memang tempat khusus untuk dirikan tenda yang lebih aman dari angin kencang gitu. Dan termasuk tamu itu difasilitasi ya? Iya, apa-apa saja yang kadang difasilitasi. Nah, kalau saya untuk sekelas tamu saya kan mulai dari penjemputan bandara. Penjemputan bandara artinya sesudah Bandara Makassar, Sultan Hasanuddin Makassar. Jadi saya sudah fasilitasi full. Bang Nardi yang ke sana apa ada tim di sana Bang Nardi? Ada tim yang jemput di sana. Kadang juga kalau mereka langsung penjemputan bandara langsung ke mereka kan, driver juga tergantung lihat pembicaraan ke klien lah begitu. Kalau memang harus dijemput, saya ikut juga jemput, ya saya jemput. Oh, berarti itu ya terkadang permintaan klien. Jadi bisa juga mereka selepas dari Bandara Sultan Hasanuddin bisa langsung menuju di Kecamatan Baraga seperti itu ya? Iya, betul. Jadi ada dua alternatif. Ada dua alternatif. Nah, terkadang kalau mereka tuh misalkan sampainya sore atau siang, ada yang mau nginap dulu di Makassar, kan paling kita penjemputannya pagi di hotel atau di rumahnya masing-masing, penginapannya. Nah, pagi baru turun ke sini. Nah, terkadang juga untuk misalkan walaupun datang di sini masih sore, ada kan beberapa mungkin penyesuaian dulu dengan kondisi sekitar. Jadi kadang kita nginap dulu 2 malam, datang penginapan, besoknya istirahat full atau explore beberapa wisata dulu. Kalau yang kadang saya lihat juga di TikToknya, kadang di Tanah Toraja, itu biasanya selepas dari Latimojong ke Tanah Toraja atau seperti apa? Atau mungkin juga ada dikomen begitu dari tamunya? Bagaimana? Ada memang kan, artinya kita sebagai tour organizer, pelaku trip, seperti mungkin private trip. Nah, kalau private trip kan mereka yang request jadwalnya. Oh, Bang, tanggal sekian saya mau ke ini, Latimojong, pakai dengan Toraja dengan beberapa wisata lain. Nah, sama juga halnya bedanya dengan open trip. Kalau open trip saya yang tentukan jadwal. Dengan tempat wisata untuk explore, Latimojong, Toraja, atau cuma Latimojong doang begitu. Nah,
Tapi rata-rata saya jual setelah dari Latimojong itu pakai dengan Toraja. Nah, walaupun saya di open trip, saya paketkan dengan Toraja, tapi kalau waktunya tamu tidak dapat, mereka tetap, oh, sambilnya di pendakian saja. Nah, begitu. Istilah ya ini bang, istilah lintas sama TikTok itu perbedaannya apa sih bang? Yang marak di media sosial. Iya. Kalau lintas artinya kita naik di jalur, contoh Latimojong kita naik angin-angin, turunnya di Karangan, artinya pulangnya itu lewat jalur yang berbeda. Artinya naik jalur berbeda, turunnya juga begitu. Itu lintas. Oh, lintas tidak mesti 1 kali 24 jam. Iya. Oh, artinya lintas itu kita naik jalur berbeda, turun dengan jalur yang berbeda juga. Nah, kalau persoalan TikTok ya, TikTok itu artinya pulang pergi dalam jangka cuman sehari. Ngeri itu. Ya, TikTok termasuk recommended ini Latimojong atau bagaimana ini? Kalau saya pribadi sih tergantung dari orang lokal saja yang bisa. Banyak kayak kegiatan kemarin kan, bahasa kerennya sekarang kan trail run. Oh ini. Pada awalnya kan kebut gunung, sekarang dirubah namanya jadi supaya lebih keren lagi trail run. Nah, peserta pertama kemarin kan cuma 3 jam berapa menit? 2 jam berapa? Iya, 3 jam berapa menit. Nah, kalau tidak salah. Karena kebetulan juga saya tidak ikut di itu kan sifatnya event itu bang, jadi event segala apa namanya, segalanya sudah diperhitungkan termasuk tim medisnya barangkali. Iya betul. Kalau TikTok kan kadang boleh dibilang dalam tanda kutip modal nekat seperti itu ya. Nah, persoalan TikTok kalau saya pribadi oke-oke sajalah. Oke-oke sajalah, yang penting betul-betul di pos registrasi itu diperiksa. Ada beberapa, mulai dari kesetiaannya dengan ukuran-ukurannya, oh sampai di mana pengalamannya soal pendakian, apalagi langsung mau TikTok. Nah, itu harus, karena beberapa kejadian bukan cuma 1 atau 2 kali dapat di Latimojong, anak-anak itu travel gara-gara TikTok dan mereka tidak safety dalam kondisi kadang ada sampai tidak bawa jas hujan, tidak bawa plesi, sampai hujan turun, bahkan ada yang tidak mampu, tidak bawa, mereka tidak bawa tenda, akhirnya ya begitulah, ada beberapa kendala. Tapi sejauh ini aman-aman saja bang ya, selama jadi guide di Latimojong. Alhamdulillah. Cerita di balik itu. Alhamdulillah, soal kelebihan dan kekurangan dalam sebuah trip pasti adalah. Nah, yang pada intinya kerjasama tim, kita upayakan bagaimana kerjasama tim, bukan hanya terhadap porter, bukan hanya berbicara tentang tim saya, karena tahu juga adalah tim, jadi artinya kita satu. Bagaimana lebih mengedepankan yang namanya kerjasama dan rasa persaudaraan dalam sebuah perjalanan. Nah, persoalan bilang kendala-kendala ada sih, tidak selamanya apa yang kita harap sesuai dengan kenyataan yang kita hadapi di lapangan. Tapi itu kita kembalikan lagi bahwa kita sudah berusaha semaksimal mungkin, dan kami juga kan sudah pahami ini kita kondisinya di alam ini. Jadi guide ini boleh dibilang sebagai panggilan jiwa barangkali ya. Betul sekali, makanya kita sebagai seorang guide itu punya tanggung jawab yang sangat besar resikonya. Iya. Jadi bukan sekedar mengantar tamu itu sampai di puncak, tapi bagaimana pengawalannya pulang dengan selamat ya. Pengawalan, pelayanan, ya, itu sudah pasti. Karena seperti halnya contoh kecil nih, tim saya, ini dia contoh kecil, dia masak nasi agak mentah atau gimana, bukan koki yang dikomplain, tapi guide-nya, kamu kemarin kok kayak begini. Nah, itulah risiko kita sebagai seorang guide. Sedetail itu bang ya. Iya, betul. Terkait dengan
Gunung Latimojong yang dijadikan sebagai lokasi syuting film Rantai Mario. Itu karena Bang Nardi juga terlibat dalam produksi itu. Bagaimana sih ininya proses film itu dilakukan? Apakah benar-benar sampai di puncak atau mengambil sampel Rantai Mario saja atau bagaimana, Bang? Nah, seru juga nih kisahnya kalau kita bercerita tentang film Rantai Mario yang selama ini sudah ber-2 tahun ya. Kita tunggu 2023 saya lihat ini trailernya, Bang. Iya. Nah, itu yang menjadi yang sudah lama kita tunggu-tunggu, berharap akan tayang di seluruh bioskop di Indonesia. Nah, mengenai soal pengambilan gambarnya kemarin itu memang betul-betul murni, tidak ada rekayasa. Kita mulai trekking dari awal sampai puncak dan alhamdulillah berjalan lancar. Bahkan bilang alat-alat bantu lain rekayasa lah begitu, tidak ada, murni. Termasuk pemeran utamanya sampai di puncak. Termasuk pemeran utamanya dan laki-laki dan perempuan ini murni, padahal pendakian perdana, alhamdulillah. Sukses. Tapi memang kita saat itu betul-betul film ini kita memang sangat didukung karena sempat sih pada saat mau take gambar pas di puncak, kenapa tiba-tiba turun hujan sebentar sampai sutradara itu dia bilang, waduh, nanti gimana nih? Nggak, wah sabar kan. Nah, artinya cuma turun sekejap, mungkin nggak sampai 1 menit, langsung berhenti. Akhirnya setelah hujan berhenti, muncul sunset yang sangat keren dengan lautan awan. Jadi itu ada beberapa, dan itu masuk di adegan. Mantap itu. Dan itu sunset dan lautan awannya itu bukan rekayasa. Walaupun ada paling editan gambar di situ, tinggal warnanya mungkin sedikit diedit, tapi itu memang murni sunset dengan lautan awan. Jadi keren. Rezeki berarti ya. Rezeki memang. Dan tentunya karena saya dengar ini kan film Rantai Mario sejauh ini belum muncul promonya di bioskop. Kita tidak tahu kapan ditayangkan, tapi informasi yang saya dengar film ini sudah melalang buana di luar negeri di festival-festival. Iya, betul. Ya, itu bangga pasti, Bang. Iya, pasti bangga. Saya tuh pribadi sangat bangga karena ini kan murni hasil karya dari teman-teman di Sulawesi semua, terutama dari Kak Sutradara, mulai dari sutradaranya sampai eksekutif produsernya kan Sulawesi semua. Dan alhamdulillah lewat informasi dari Kak Sutradara kan film Rantai Mario masuk dalam 30 besar film terbaik di Eropa. Dan ini kemarin baru-baru juga saya lihat postingannya Kak Indra, sutradara ini mendapat penghargaan lagi dari Amerika. Iya, sudah banyak itu ininya, apa namanya? Iya. Piagam-piagam itu. Piagam-piagam terkait film Rantai Mario ini. Jadi Bang Indra itu adalah sutradara di film ini. Dan Bang Nardi berperan sebagai Erwin, main di belakang layar. Tidak, saya sempat lihat sebelumnya, Bang Nardi berperan sebagai Erwin yang karakternya cukup unik di film ini. Nah, makanya pada saat itu waktu sekarang itu hari saya tidak ada rencana untuk ikut casting. Tujuan utama saya itu kan kebetulan Kak Sutradara ini Kak Indra. Saya terakhir ketemu dengan dia, saya tuh kalau saya tidak salah sama si SD ketemu dengan dia, Kak Indra ini. Dia kan dari Mapala Trisula. Saat dewasa tidak ada interaksi. Tidak ada. Tidak ada karena saya juga setelah, makanya kalau saya ditanya sekolahnya dulu sampai di mana, saya bilang saya tidak. Saya cuma
menuntut ilmu sampai di bangku SD. Setelah tamat SD saya pergi merantau. Jadi di situ artinya sudah tidak pernah komunikasi lagi. Iya. Nah, pada saat saya dengar-dengar, ada beberapa di media sosial tentang ada mau casting tentang film Rantau Mario. Ya ini kan Ya. castingnya waktu itu Ya. viral Bang, karena Nah, casting pertamanya di mana? Di ya, Hotel Claro. Claro ya. Iya. Nah, Saat itu memang belum berkeinginan untuk casting. Atau sudah ada kemungkinan bahwa saya bakal main di film ini atau gimana itu? sebenarnya pada awalnya waktu castingnya di Enrekan, Iya. saya lihat kan ada lebih 400 Wih, banyak ya. Satu kampus itu di ya, Enrek. 400 lebih yang ikut casting. Hmm. Nah, tujuan saya malah saya tidak sempat ganti sepatu pada saat itu karena pas posisi turunan tertamu saya di Karangan ditelepon sama Kak sutradara. Iya. Nanti kau di mana? Bilang, saya di Karangan Kak. Bilang saya di Enrekan, kau langsung turun sebentar. Jadi saya langsung turun. Nah, niat saya di situ kan ketemu sama Kak Indra, bukan untuk mau ikut casting. Nah, Oh iya. bukan untuk mau ikut Tapi casting. sudah tahu bahwa ada casting di Sudah. Enrek Kang. Oh iya. Karena pas ada casting di bawah. Nah, saat itu Kak Indra bilang, gimana? Saya bilang, saya enggak usah. Karena dia kan teman-teman yang lain. Apalagi ini tentang film layar lebar. Gitu. Ya kan mereka. Jadi, walaupun Kak Indra pada saat itu dia sudah bilang, "Kak, kamu nanti terlibat." Bilang, "Siap Kak. Insya Allah bantu dalam apakah persiapan-persiapan peralatan ke apa semua." Selang mungkin kurang lebih 2 minggu saya ditelepon, "Nanti siap-siap ya, kamu ada peran khusus." Bilang, "Waduh jangan Kak, cari yang lebih pantas, saya ini tidak ada basic di dunia entertain." Bilang, "Kamu bisa." Nah kebetulan saat itu pas juga kita ada kegiatan dari Dinas Pariwisata untuk studi tiru di Jogja. Aduh di situ betul-betul saya sangat capek karena posisi pas mendarat di Bandara Makassar dari Jogja, tamu saya juga sudah menunggu di sini untuk ke Latimojong. Baru bersamaan dari kru film Rantau Mario bilang, harus dulu ke ini, ke kantor untuk tanda tangan kontrak kalau mau gabung di Rantau Mario. Saya bilang, "Waduh, gimana ini?" Jadi saya telepon sama langsung sutradara, "Kak, atur dulu ini. Kalau memang saya diizinkan main di Rantau Mario, nanti setelah selesai tamu saya dari Latimojong baru saya naik." Yang oke siap. Karena tetap kamu dibutuhkan karena ada peran khusus yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Iya sih. Sampai di situ, saya betul-betul tidak nyangka bahwa saya dipercayakan sebagai mungkin kayaknya kalau nggak salah pemerannya kayak di situ sebagai pendamping pemeran utama. Di skrip yang saya baca, karakter Erwin ini memang boleh dibilang sangat menantang ya. Karena ya itulah ajaibnya kalau sebuah film itu di dalam skrip itu akan menemukan pemainnya sendiri. Iya. Istilahnya jodohnya Bang Nardi di situ sebagai Erwin. Dan Erwin ini adalah salah satu PPU di dalam skenario itu, pemeran pembantu utama. Ditambah lagi saat syuting katanya Bang Nardi ini juga yang komandoi ini porter. Bagaimana itu mengimbanginya? Satu sisi Bang Nardi sebagai pemeran dalam film ini, tapi mengkomandoi juga porter yang ada yang notabene-nya ya bolehlah kalau kita bilang enteng kalau sebagai porter tamu ke Latimojong untuk mendaki. Tapi ini kan beda Bang. Ini orang syuting. Iya. Jadi bagaimana rumitnya itu Bang? Alhamdulillah pada saat itu saya kembalikan ke keyakinan diri saya bahwa saya bisa. Soal beberapa naskah, jujur itu naskah
Kebetulan kalau nggak salah saat itu ada lebih berapa scene, Banyak ya Erwin itu banyak. sekitar 30 lebih kalau nggak salah, atau 20 lebih kalau nggak salah. Jadi, Heeh. jujur naskah itu cuma saya buka-buka sebentar, ini. Yang penting kan saya sudah komunikasi dengan sutradara bilang, "Kak, yang penting, gimana cara naskahnya nih, harus betul-betul dihafal atau bisa kita rubah?" Nah, yang penting sesuai dengan alur cerita. Nggak selamanya bilang naskah itu harus sama yang diucapkan. Makanya seberani, okelah, biar saya backup juga masalah peralatannya. Nah, kadang itu pas mau take gambar, baru saya izin dulu, izin beberapa menit untuk baca naskah. Hmm. Hmm. Tapi alhamdulillah pada saat itu kan semuanya lancar. Iya. Bahkan saat di pos 5 ada satu scene, dialog saya kalau saya tidak salah itu Hmm. ada 7 dalam satu scene, panjang-panjang. Makanya Kak Indra sampai bilang, Iya. "Nanti kamu bisa nggak?" Nah, insya Allah. Sampai khawatir di situ. Sampai pada selesai take satu scene, nggak ada yang di-cut. One take. One take. Langsung Kak Indra Buset. bilang, nanti dia pukul saya bilang, "Saya tidak percaya kalau kok bisa begini." Bilang, "Ini kan artinya Kak, naskah yang ada itu kan memang profesi saya sehari-hari." Iya. Sebagai di sini jadi, gitu. Dan pada saat mendapat tawaran di situ, saya tuh nggak bicara. Mungkin mungkinlah kalau kita, mau melakukan suatu pekerjaan, pasti kita berpikir soal budget, gimana budget. Saya nggak berpikir soal budget, yang Iya. terlintas dalam hati saya, "Oh, ini kesempatan saya untuk promosikan wisata yang ada di Betul. Indo." Iya. Salah satunya Nah, itu sih yang itu loh penting. yang saya pikirkan, "Wah, gimana nih kalau tayang ini film layar lebar, bagaimana terkenalnya daerah saya?" Jadi saya tidak berpikir soal budget, yang penting saya masuk di film ini, saya promosikan Iya, daerah. tapi kan ya kalau soal budget kan tetap mahal bayarannya kan dia tanda tangan kontrak. Jadi di film itu kalau tanda tangan kontrak ya lumayan budgetnya. Dan alhamdulillah juga pada saat itu lewat, film Rantai Mario ada beberapa tawaran sih dari beberapa, eee, media. Nah, lewat itu juga alhamdulillah sudah 2 kali di TVRI kayak, Pesona Indonesia, Inspirasi Oh Indonesia. biasa di Pesona Indonesia. Bahkan, nah itu kemarin kayak yang film Sulata ini yang mau tayang ini, cuma pas bertepatan dengan tamu pada situ dan ada miskomunikasi. Akhirnya saya minta jadi, eee, apa namanya, Iya. ekstra saja pada saat itu. Bahkan saya belakangin kamera. Jadi PPU pemeran pembantu utama jadi ekstras. Makanya Tapi krunya, itu kan cuman apa namanya ya dianggap selintas saja ya. Iya bukan berarti dijatuhkan tidak. sampai krunya film Sulata tuh bilang, "Aduh, bagaimana ini? Kamu ditawari gini kenapa kamu nolak?" Iya. Sampai gambar saya belakangin kamera bilang, "Nggak usah saya di dalam." Nah, bukan persoalan itu sih, Iya. artinya kita tetap mendukung karena promosi yang paling besar bagi saya, menurut saya itu adalah masuk di layar-layar gitu, lewat-lewat media kayak gitu. Kalau dilihat dari vlog orang luar yang masuk ambil gambar di Latimojong dalam vlog itu sudah Iya, sangat indah, Bang. iya, Apalagi kalau dalam format film. Nah, sangat menarik kalau saya baca-baca sekilas di skenario-nya itu iya, karena Dante Mario ini sangat komplit saya rasa. Artinya karakter-karakter yang muncul itu lumayan menjebak bagaimana iya, alurnya yang di dalam terkait dengan PPU dengan pemeran iya, utamanya, terkait dengan petualangan-petualangannya, terkait dengan unsur cinta yang ada dan ternyata ya syutingnya ini hampir semua wilayah di iya, Sulawesi Selatan. betul. Iya, ada di apa? Di Makassar, Di Malino, ah, Rambang-Rambang, ya, Moncong Spolong, kalau di Enrekang kan Rantai Mario, Salukanan, di Salkanan ini Enrekang ah,
Desa Kadinge di Goa, dan beberapa tek gambar di pohon pustaka juga ada beberapa, pokoknya banyak. Seperti banyak ikon di dalam yang Banyak muncul di ikon. film ini. Ibaratnya film tentang ini ya, ada kaitannya dengan pariwisata barangkali Iya, seperti betul. itu ya. Artinya film ini lebih menceritakan tentang Atau ada unsur lingkungan mungkin ya di unsur dalamnya. lingkungan, perbandingan Pegunungan Latimojong dari tahun 90-an dengan yang sekarang. Oh itu. Iya, jadi tapi Berarti yang lebih ada menarik, unsur-unsur kritis di dalam. iya, lebih menarik, saya lihat dari film ini, kalau saya baca-baca Ah, tentang ada satu kata-kata, iya. bahwa kamu naik gunung, Mm-mm. kamu kejar apa? Iya, iya. Itu yang saya paling tertarik dengan cerita. Ternyata menceritakan di film Rantai Mario, menceritakan tentang seorang petualang yang Mm. mencoba untuk menghilangkan kata pengakuan. Ego. Nah, ego, lebih mengedepankan namanya rasa bersyukur. Nah, itu kemudian dia juga lebih mengarah kepada lebih menjaga yang namanya kearifan lokal. Hmm. Dan satu lagi kata-katanya yang keren. Dia bilang, Ah, kalau kau ingin temui aku, cari aku di Rantai Maria. Dan kalau kau iya. ingin menemukan cinta sejatimu, silakan bermain lagi alam. Ah, Karena alam itu tidak pernah ingkar janji dengan keindahannya. Makanya betul. itu alam bukan hanya dinikmati, tapi perlu dijaga dan dirawat agar kedepannya masih bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Keren. Keren sekali ya Rantai Mario. Makanya nanti kita rencana untuk bikin film-film dokumenter yang dengan judul Ada Cinta, Ada Rindu di Rantai Mario. Boleh lah ya. Ada Rindu di Rantai Mario. Jadi seperti itu barangkali sahabat. Siap. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya Siap. terkait dengan wisata-wisata lingkungan yang ada di eh, Penrekang dan sekitarnya termasuk Tanah Toraja barangkali Bang ya. Siap. Ya. Ya, karena Bang Nardi ini cukup bersahabat dengan dunia wisata, cukup bersahabat dengan dunia lingkungan. Oke, terima kasih. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.